akidah, tauhid, dan iman sejak dini. Usia dini adalah yang saat terpenting untuk menanamkan pondasi akidah, karena pada saat itu fitrah anak masih bersih. Dan menurut sedikit pengalaman dari saya, untuk kelas anak-anak sejak SD itu sudah ditanamkan dan sudah diberikan ilmu tentang akidah, akhlak dari sekolahnya. Jadi di sekolahnya insya Allah sudah diajarkan. Dan saya juga sempat menemani anak beberapa waktu lalu ketika ujian sekolah. Saya mendampinginya ketika belajar. Dan saya coba membuka-buka buku tentang akidah, akhlak. Dan menurut saya pribadi itu malah saya harus belajar dari buku-buku anak yang masih SD, karena Masya Allah dari buku itu bagus yang diajarkan bagaimana sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, Asmaul Husna, penjabarannya masing-masing seperti apa, dalil-dalilnya, sampai hikmah apa dari masing-masing nama dan sifat-sifat Allah, yang tentunya ujungnya diharapkan bagaimana anak seharusnya berakhlak dan berkepribadian. Dari ilmunya itu sudah bagus, materinya sudah bagus, tapi yang saya lihat di anak saya dan saya rasakan itu belum sampai menempel dan menyerap dalam hatinya. Belum iman itu tertancap dengan kokoh dalam hatinya. Belum tertancap ketika ibadah itu untuk siapa dan posisi kita itu seperti apa. Jadi ilmu itu hanya sebatas menempel di kepalanya saja. Ketika saya tes, hafal, tapi dalam pelaksanaannya tidak terlalu menempel. Jadi saya mengajak, terutama untuk saya sendiri tentunya, hendaknya seorang tua juga mengajarkan bagaimana sesuatunya kita coba kaitkan dengan Allah, bagaimana larangan-larangan Allah kita berikan kepada anak-anak kita. Kita kasih informasi, jangan ini nak, ini hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini yang diwajibkan oleh Allah atau disyariatkan oleh Islam, agama Islam, atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kita harus tahu dan anak-anak harus tahu bagaimana atau posisi kita apa. Bahwa kita adalah makhluk Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun adalah yang milik kita. Kita hanya titipan. Bahkan tubuh kita aja adalah titipan. Dan dikatakan bahkan seujung kuku jari kita pun milik Allah. Jikalau Allah berkehendak untuk mengambilnya, niscaya tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan pembelajaran tauhid atau akidah ini sudah diajarkan tentunya dari nabi-nabi terdahulu. Itu bisa dilihat banyak sekali dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dalam hadis juga dulu yang sempat disampaikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW sempat berpesan kepada Ibnu Abbas yang ketika itu usianya 8 tahun, malah belum balik atau ketika mumayyiz, ya. Mumayyiz itu bagaimana dia sudah mengetahui ini bagus atau tidak, sudah bisa memilah. Bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah mengajarkan seorang anak tentang tauhid. Di dalam hadisnya dikatakan, ihfazilah yahfazka, jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Bagaimana kata-kata ini disebutkan seorang anak. Bagaimana anak disuruh menjaga Allah, seperti apa penjagaan kepada Allah. Ini tentunya untuk kita yang dewasa mungkin sudah paham atau mengerti bahwa penjagaan Allah itu
bukan menjaga Allah, tapi bagaimana kita menjaga syariat-syariat, kewajiban-kewajibannya. Terus kata yang lain, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Bagaimana kata ini yang disebutkan kepada seorang anak kecil? Bagaimana anak kecil mengetahui bahwa Allah akan di depan kita ketika kita menjaganya? Dan terusannya ada idza sa'alta fas'alillah fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Bagaimana seorang anak kecil diajarkan bahwa dia meminta sesuatu yang mungkin menurut dia gaib, tidak kelihatan, tapi ini tentunya perlu penjelasan dari kita sebagai orang tua, seperti apa bahwa kita itu sebagai makhluk Allah tidak ada lain sesuatu kecuali karena pertolongan Allah. Masih banyak, mohon maaf, banyak sekali faedah yang dirasakan tentunya ketika seorang anak memiliki akidah yang baik. Ketika akidah yang baik tertancap dalam sanubari anaknya, tentunya dia akan mudah sekali disuruh beribadah atau malah berinisiatif untuk mengerjakan tanpa paksaan. Dia akan menjadi sosok yang beriman, yang berkepribadian kuat, sikap baik dan perbuatannya merasa sepenuhnya itu senantiasa diawasi oleh Allah.